I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Hai teman-teman, hari ini kita akan membedah materi yang sangat krusial dalam dunia akuntansi. Bisa tahu itu apa? Ya, itu jurnal umum. Materi ini disusun dan dirancang khusus untuk membantu kita memahami bagaimana setiap transaksi didokumentasikan secara formal. Sebelum kita masuk ke teknisnya, kita perlu memahami posisi jurnal umum dalam gambaran besar atau dalam siklus akuntansi. Jurnal umum tidak muncul begitu saja. Ia disusun berdasarkan bukti transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Ingat alurnya ya. Setelah dicatat di jurnal umum, langkah selanjutnya adalah posting ke buku besar sesuai dengan kelompok akunnya masing-masing. Nah, mari kita perhatikan siklus akuntansi ini. Pondasi utama akuntansi adalah persamaan. Harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, proses yang pertama dimulai dari jurnal umum untuk mencatat transaksi. Lalu ke buku besar, kemudian masuk ke neraca saldo untuk mengetahui keseimbangan debit dan kredit. Dilanjut dengan jurnal penyesuaian, laporan keuangan, hingga jurnal penutup untuk akun nominal. Jika siklus ini dikerjakan dengan tepat, maka dana perusahaan akan aman dan laporan menjadi akurat. Nah, pencatatan jurnal umum wajib didasari oleh bukti fisik yang sah. Ada 4 jenis yang paling umum. Yang pertama ada kwitansi. Nah, kwitansi sebagai bukti pembayaran atau penerimaan uang secara tunai. Yang kedua ada nota kontan, bukti khusus untuk transaksi jual beli tunai. Yang ketiga ada faktur. Faktur digunakan untuk transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Yang keempat ada memo. Memo merupakan instruksi internal dari pimpinan, misalnya untuk mencatat beban penyusutan aset. Nah, apa sih sebenarnya definisi dari jurnal umum itu? Nah, teman-teman, anggaplah ini sebagai buku harian akuntansi. Di dalamnya, kita mencatat seluruh transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan sesuai waktu kejadiannya. Setiap catatan melibatkan proses mendebit dan mengkredit akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Jurnal umum memiliki 5 fungsi krusial agar catatan keuangan tetap rapi. Yang pertama yaitu mencatat transaksi secara berurutan. Mencatat transaksi secara berurutan sesuai tanggal kejadian agar sejarah keuangan perusahaan tersimpan dengan rapi. Yang kedua ada menjamin pencatatan lengkap. Memastikan semua transaksi yang terjadi berdasarkan bukti fisik sudah tercatat sepenuhnya. Yang ketiga, menentukan debit dan kredit. Menetapkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlah nominal secara tepat dan sistematis. Yang keempat, ada memerintahkan pemindahan ke buku besar. Nah, ini memberikan arahan untuk memindahkan catatan ke buku besar sesuai kelompok akun. Yang kelima, memberikan keterangan singkat, yaitu menyediakan keterangan singkat mengenai peristiwa ekonomi yang terjadi di balik transaksi. Selanjutnya, bisa kalian lihat di sini wujud fisik dari jurnal umum atau
format standar jurnal umum yang akan sering kita gunakan. Yang pertama ada tanggal. Dalam tanggal ini bisa diisikan dengan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian yang kedua ada akun dan keterangan. Akun dan keterangan ini diisikan akun yang terjadi dalam transaksi tersebut. Nama akun yang didebit ditulis menjorok ke kiri dan nama akun yang dikredit ditulis menjorok ke kanan. Yang ketiga ada kolom referensi atau kolom ref. Nah, kolom ini digunakan saat proses posting ke buku besar, diisikan dengan nomor akun. Kemudian ada kolom debit dan kredit. Kolom ini diisikan dengan nominal uang yang terjadi di transaksi tersebut. Kemudian ada langkah-langkah menyusun jurnal umum. Agar tidak salah, ikuti tiga langkah-langkah strategis ini ya teman-teman. Yang pertama ada identifikasi. Tentukan akun apa yang berubah, apakah harta, seperti kas, peralatan, piutang, dan lain-lain, utang, modal, pendapatan, atau beban. Yang kedua ada klasifikasi. Gunakan logika saldo normal. Jika harta bertambah, maka didebit. Jika modal bertambah, maka dikredit. Yang ketiga, eksekusi. Tuliskan ke format jurnal umum dengan prinsip keseimbangan. Total debit harus selalu sama dengan total kredit. Nah, setelah itu mari kita lihat contoh nyatanya. Contoh nyatanya yaitu ada transaksi pada tanggal 2 Februari yaitu diinvestasikan uang tunai sebesar 15 juta oleh William untuk modal awal perusahaan. Nah, pertama kita masukkan tanggalnya, tanggal 2 Februari 2024. Nah, di kolom akun dan keterangan untuk debit kita berikan akun kas. Kenapa akun kas? Karena William menginvestasikan uangnya secara tunai. Jadi semua transaksi secara tunai biasanya masuk dalam akun kas. Kemudian untuk kredit kita masukkan modal. Karena di sini untuk modal awal berarti modal. Kan modal bertambahnya di sisi kredit. Jadi kita tambahkan di sisi kredit. Kemudian diberikan keterangan seperti setoran modal awal pemilik. Kemudian untuk kolom ref bisa kita kosongi terlebih dahulu untuk saat menjurnal. Nanti bisa diisi dengan nomor akun saat posting ke buku besar. Kemudian di debit dan di kredit kita isikan nominal investasi yang diberikan oleh William, yaitu sebesar 15 juta. Apakah teman-teman ada yang dibingungkan? Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai jurnal umum. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita telah membuka pintu untuk menguasai akuntansi secara keseluruhan. Teman-teman bisa langsung mencoba kuis yang sudah ada di bawah ini ya. Kalian bisa mencoba kuis di bawah ini untuk melihat seberapa paham sih kalian tentang jurnal umum ini. Nah, untuk itu terima kasih sudah
sudah menonton materi video ini. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa mengulangi video ini atau membaca modul yang sudah diberikan dan PPT. Nanti ada di bawah sini ya teman-teman. I just had to let you know you're